Setiap tindakan, setiap perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik tidak akan menimbulkan penyesalan bagi pelakunya selama tindakan tersebut belum membuahkan hasil. Namun ketika tindakannya telah memberikan dampak, memberikan hasil, barulah dia akan sadar bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak baik. Ambil saja contohnya. Ketika seseorang menganggap dirinya adalah orang-orang yang terkutuk, memiliki karma buruk yang luar biasa, sekalipun tidak mampu melihatnya. Dan kemudian ada orang yang sanggup menunjukkan kepada dia, mampu mematahkan logikanya. Timbullah penyesalan, timbullah penderitaan. Karena dia sadar bahwa pandangan yang dia anut selama ini adalah tidak benar. Karena pandangan yang dia anut selama ini adalah tidak sesuai, tidak selaras, tidak seharusnya untuk dipegang. Demikian pula orang-orang yang memandang bahwa praktek itu tidak memungkinkan. Praktek itu butuh syarat dan kondisi yang luar biasa. Seperti paramita, seperti kebajikan, seperti syarat-syarat yang lainnya. Ketika ditunjukkan bahwa praktek itu hanya membutuhkan kemampuan untuk memandang, untuk melihat, untuk menyadari bagaimana mata ini berproses. Dan semudah itu, dia kemudian akan menyesali karena selama ini dia telah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang dianggap sangat luar biasa. Padahal agama Buddha adalah agama yang sederhana. Agama Buddha adalah agama yang tidak butuh keruwetan sama sekali. Agama Buddha sederhana dalam praktek sesungguhnya. Dapat dikatakan sederhana karena ketika kita sudah bicara praktek, praktek itu hanya berurusan dengan 6 landasan indria. Bagaimana mata kita melihat, bagaimana telinga kita mendengar, bagaimana hidung itu berproses untuk mencium aroma, bagaimana kemudian lidah ini berproses saat mengecap rasa. Pada intinya praktek itu hanya seperti itu. Tidak ada sesuatu yang sulit. Tetapi ketika kita memiliki pandangan, ketika kita memiliki pola pikir bahwa praktek itu adalah sesuatu yang sulit, maka kesulitan yang akan terus kita alami. Maka penderitaan yang akan terus kita rasakan dari waktu ke waktu. Namun bagi mereka yang tergugah, bagi mereka yang sadar bahwa praktek tidak membutuhkan usaha yang begitu kuat, tidak membutuhkan usaha yang begitu serius, tetapi hanya usaha kesabaran untuk melihat bagaimana mata berproses. Ketika mata berproses bukan berarti kita harus menghindari bentuk. Bukan berarti kita harus menghindari suara. Bukan berarti kita harus menghindari aroma ataupun rasa. Semua apapun objek indria ini datang dan pergi sesuai dengan kondisi yang ada. Apapun objeknya, tidak ada yang bertahan selamanya. Pada saat mata memandang hal-hal yang dianggap buruk misalnya, dianggap hal yang tidak baik, apakah kita harus menghindarinya? Sang Buddha mengatakan, kalau memang kita harus menghindarinya, kalau memang kita harus menutup mata, berarti orang buta, orang tuli akan dianggap sebagai orang yang memiliki pengendalian diri lebih baik. Tetapi pengendalian diri dalam agama Buddha adalah suatu sikap yang sekalipun melihat,
sekalipun mendengar, tidak membuat kita terobsesi. Mendengar, sekedar mendengar, dan melihat, sekedar melihat. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tindakan semacam itu tidak akan menimbulkan penyesalan. Tindakan semacam itu tidak akan menimbulkan ratap tangis. Tindakan semacam itu akan menimbulkan kedamaian batin bagi siapapun. Oleh karena itu, siapapun yang praktek, siapapun yang mengimplementasikan ajaran ini akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya.